Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan rangkaian kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Pada bagian ke-9 ini adalah tentang kisah turunnya kitab Taurat. Ini adalah merupakan pembahasan di antara rukun iman yang harus kita yakini. Setelah kita mengimani Allah, kemudian malaikatnya, kita mengimani kitab-kitabnya. Di antara kitab samawi yang wajib kita imani adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai atau Saina. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kalau kitab Injil itu bahasa Yunani, nah kalau kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani, kalau Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Dalil tentang kitab Taurat ini diantaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat 49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab, yaitu Taurat, agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Jadi fungsi daripada keberadaan kitab, kitab-kitab samawi ini sama, sebagai hudan, sebagai hidayah, petunjuk untuk umatnya masing-masing. Kitab Taurat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah nantinya kepada Nabi Daud sebagai petunjuk untuk kaumnya. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang diturunkan untuk umat Nasara. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Jadi inilah bedanya antara kitab-kitab samawi dulu dan Al-Quran. Kalau Al-Quran untuk semuanya, dan kalau kitab-kitab sebelumnya adalah parsial, ditujukan kepada kaum yang bersangkutan. Jamaah sekalian, kita telah mengetahui bahwasanya terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan kejadian sebelum ini mereka diuji oleh Nabi Musa, diperintahkan untuk memasuki sebuah daerah yang mana di dalam kawasan ini ada orang-orang yang kuat, yang memiliki fisik besar, kekuatan yang luar biasa. Akhirnya mereka ketakutan, tidak mau masuk negeri itu. Bahkan bukan hanya itu, mereka menyuruh kepada Nabi Musa dan Allah untuk berangkat berdua. Mereka duduk-duduk saja, Idhab anta wa rabbuka
faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah kamu bersama Tuhanmu untuk berperang, kami duduk-duduk saja di sini. Jadi itulah kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada nabinya, kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya mereka dihukum oleh Allah Ta'ala berangkat pagi, pulang petang, berangkat petang, sampai semalaman mereka tidak bisa keluar dari negeri itu selama 40 tahun ya. Kalau bahasa Malangnya munyer-munyer saja, selama 40 tahun mereka tidak bisa keluar kemana-mana. Itulah mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan hukuman seperti itu. Maka jemaah sekalian, dimulailah hari-hari kesesatan, mereka melewati tempat yang tertutup. Mereka memulai dari tempat yang mereka akhiri dan sebaliknya. Dari start finishnya bolak-balik seperti itu. Alhasil mereka berjalan tanpa tujuan sepanjang siang malam, pagi sore mereka memasuki daratan di daerah Saina. Nabi Musa kembali ke tempat yang beliau bertemu di dalamnya untuk pertama kalinya dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel turun dari At-Tur dan Nabi Musa mendaki gunung sendirian. Di sana diturunkan Taurat dan Allah berdialog dengannya. Sebelum Nabi Musa naik untuk bertemu dengan Tuhannya, ia menjadikan saudaranya yaitu Nabi Harun sebagai khalifahnya untuk kaumnya. Maksudnya sebagai wakil ya, sebagai pengganti pimpinan setelah ditinggalkan Nabi Musa ya. Segala sesuatunya diwakilkan kepada Nabi Harun untuk mengurus dan memimpin kaumnya. Harun diangkatnya sebagai wakilnya yang bertanggung jawab untuk mengurus kaumnya, dan Nabi Musa pun pergi menuju Tuhannya. Ini bisa kita baca di surat Al-A'raf ayat 142. Allah berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah, dan kami telah menjadikan kepada Nabi Musa, yaitu memberikan kitab Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam. Jadi totalnya 40 ya. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya itu Nabi Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Jadi dari kata-kata akhlufni di sini ya. Akhlufni adalah menjadi khalifah tadi. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jamaah sekalian, orang-orang dahulu mengatakan bahwa Nabi Musa berpuasa selama 30 hari sepanjang malam dan siang tanpa mencicipi makanan sedikit pun. Kemudian Nabi Musa tidak ingin untuk berdialog kepada Tuhannya sementara mulutnya dalam keadaan seperti mulut orang yang berpuasa. Aromanya kurang sedap begitu ya. Lalu beliau memakan sedikit dari tanaman bumi dan beliau mengunyahnya. Allah berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbuka?" Musa menjawab, "Ya Tuhanku, aku tidak ingin berbicara denganmu kecuali mulutku dalam keadaan baik baunya." Maka Allah menjawab, "Tidakkah engkau mengetahui wahai Nabi Musa bahwa mulut orang yang berpuasa di sisiku lebih baik daripada bau misik? Kembalilah engkau berpuasa selama 10 hari, kemudian datanglah kepadaku." Nabi Musa pun melaksanakan perintahnya. Ini sebagaimana dalam hadis ya, la khulufu hamisaim atyabu indallah min rihil misk, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum ya daripada minyak kasturi ya, minyak kasturi sudah berbau harum, tetapi bau mulut orang yang puasa itu lebih disukai Allah Ta'ala, lebih harum daripada minyak kasturi. Itu pula yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa pada saat dulu. Setelah itu turunlah kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan di sana berisi tentang 10 wasiat. Yang mana 10 wasiat ini nanti dikuatkan oleh ayat Al-Quran.
Perintah yang pertama adalah perintah untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Jadi perintah untuk bertauhid. Perintah untuk totalitas hanya beribadah kepada Allah taala dan tidak boleh berbuat syirik ya. Persis bagaimana ajaran kita, ajaran Islam ya. Yang kedua, larangan untuk bersumpah bohong atas nama Allah. Ini juga sama. Kita dilarang untuk bersumpah palsu atau sumpah bohong mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumpah atas nama Allah itu harus kita tepati ya, tidak boleh dijadikan sebagai persaksian palsu atau sebagai bahan candaan ya. Kita bersumpah atas nama Allah harus kita tepati. Apabila isinya itu baik, maka kita lakukan kebaikannya. Tapi kalau biasanya itu nazar ya. Apabila misalnya ada suami istri yang sudah lama ya menikah tidak punya keturunan, sudah ikhtiar ke sana kemari ya, belum ada hasil, maka mereka berdua bernazar ya, kalau diberikan keturunan akan melakukan begini begitu. Nah, itu nazar yang baik ya. Jadi harus ditepati ya, sumpah atau nazar seperti itu. Kalau isinya maksiat, maka ya dibatalkan sumpahnya. Tapi harus ada kafaratnya ya, membatalkan sumpah yang maksiat itu harus ya, dan harus ada kafaratnya, yaitu dengan memberi makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau juga memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, tidak ketemu, maka bisa diganti dengan puasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah atau kafarat nadar juga sama. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan pada hari Sabtu dengan pengertian memfokuskan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Hari Sabtu adalah sebagai ya semacam Yaumul Aid ya untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Kalau hari Ahad atau hari Minggu adalah Yaumul Aid lin Nasara untuk orang-orang Nasrani. Kalau Yaumul Jum'ah adalah Yaumul Aid lil Muslimin. Nah, itulah 3 hari yang ada di dalam satu pekannya. Nah, ini khusus adalah sebagai hari yang dimuliakan, yang dihormati untuk orang-orang Yahudi adalah khusus hari Sabtu. Jadi fokus untuk ibadah. Nanti ada ujian bagi mereka. Ujian tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu. Ternyata akhirnya mereka melanggarnya dan mereka dikutuk menjadi kera ya, atau monyet. Nah, itulah pelanggaran dari Bani Israel. Yang keempat adalah perintah untuk menghormati ayah ibu. Ini juga sama di ajaran kita adalah birrul walidain, berbuat baik dan menghormati kepada ayah ibu kita. Yang kelima, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi dan membagi. Artinya Allah sebagai Ar-Razzaq, satu-satunya zat yang bisa memberikan segala sesuatu yang kita minta. Maka kita hanya memohon kepada Allah. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu wirid yang biasa kita ucapkan setelah sholat fardu ya. Itu menegaskan la mani alima ataita, tidak ada satupun zat yang menahan, mampu menghalangi apapun yang engkau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun zat yang mampu memberi apapun yang engkau halangi, wala yanfa'u dzal jaddi, tidak ada satupun yang sanggup memberikan kemuliaan ya minkal jaddu. Kemuliaan itu hanya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala saja ya. Nah, itulah tentang memberi dan membagi ini ya. Yang keenam adalah janganlah engkau membunuh. Ini juga sama ya. Tidak boleh kita membunuh. Kemudian janganlah berzina, janganlah engkau mencuri. Inilah dosa-dosa besar yang juga dilarang untuk umat Islam. Yang kesembilan, janganlah memberikan kesaksian yang palsu. Kesaksian yang palsu pada saat dibutuhkan di peradilan. Kita menyaksikan sesuatu tapi tidak kita sampaikan seperti fakta untuk melindungi kepada tersangka ataupun terdakwa misalnya. Nah,
Di sini kita harus menyampaikan secara sebenarnya, tidak boleh berbohong ya. Kemudian ke-10, jangan engkau merasa tertipu atau terpikat kepada rumah temanmu atau istrinya atau budaknya atau sapinya atau keledainya. Jadi di sini kaitannya dengan harta dunia ya. Tidak boleh tertipu ataupun terpikat kepada sesuatu yang bukan milik kita. Apakah itu rumahnya ataukah fasilitas yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita tidak boleh ya. Kita menisbatkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Ketika kita melihat sesuatu yang silau atau yang menjadikan kita itu terpana, maka etikanya kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah ya. Itu seperti di surat Al-Kahfi ya. Pada saat kita memasuki segala sesuatu, melihat sesuatu yang mengherankan, maka kita kembalikan itu kepada masyiatullah. Kita melihat gedung yang besar, rumah yang mewah, atau kendaraan yang bagus, maka kita kembalikan Masya Allah. Sesuatu itu adalah berdasarkan kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah saja. Itu bukan kemampuan seseorang ya. Dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta seperti itu misalnya. Dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemampuan seperti itu. Semua itu hanya milik Allah. Kalau tidak kita ucapkan seperti itu, maka dikhawatirkan ada ain ya, penyakit ain yang berdampak kepada madharat. Bisa jadi sesuatu itu hancur ya. Sebagaimana kisah di surat Al-Kahfi itu. Ketika pemiliknya ujub dengan yang dia miliki, dia punya properti, kebun yang sangat mewah, ada pohon kurmanya yang sangat banyak, ada air sungai yang mengalir yang luar biasa. Nah, dia bangga-banggakan kepada temannya, dipamer-pamerkan, ya, maka ketika ludes, terbakar, hancur kebun-kebun yang dia miliki itu, karena dia lupa ya, laula ya, seandainya dia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah itu tidak terjadi ya, tapi sudah ya Allah mentakdirkan seperti itu. Bisa juga apabila kita melihat hal-hal yang membuat kita silau, itu kita kembalikan kepada kehidupan akhirat ya. Ada suatu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau menggali parit di perang Khandaq, jadi melindungi kota Madinah supaya tidak diserang oleh pasukan Ahzab. Ketika beliau menyaksikan para sahabat bermandikan peluh ya, mereka luar biasa dalam hal bekerja untuk menggali parit, maka beliau memberikan motivasi Allahumma la aisha illa aisyatal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Nah, dunia ini hanya sementara, akhirat adalah suatu yang abadi ya. Nah, itulah dalam rangka untuk membuat kita supaya tidak takjub dengan segala urusan dunia ya. Kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Dan di sini membuat kita tidak boleh tertipu atau terpikat kepada rumah temanmu atau istrinya atau budaknya atau sapinya atau keledainya ya, fasilitas yang dia miliki ya. Jadi intinya harus berzuhud pada dunia ya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang membuat Allah cinta kepadaku dan orang-orang cinta kepadaku. Maka beliau memberikan saran, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah akan menjadikan cinta kepadamu ya, Allah mencintaimu. Dan zuhudlah kamu kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, maka niscaya orang-orang akan cinta kepadamu. Nah, itulah strategi atau cara supaya kita mendapatkan cinta Allah adalah kita berzuhud di dalam kehidupan dunia, dan supaya kita dicintai oleh orang lain, kita zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak tamak, tidak merasa iri ya, tidak punya keinginan untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain. Semua itu sudah takdirnya sendiri-sendiri ya, sudah rezekinya sendiri-sendiri. Tidak perlu kita mencampuri urusan dan keinginan yang ada pada orang lain tersebut ya.
Jamaah sekalian, para ulama salaf mengatakan bahwa kandungan 10 wasiat yang ada di kitab Taurat itu telah terdapat dalam 2 ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am ini, ayat 151 dan dilanjutkan 152. Qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah ku bacakan, atlu ya, ta'alau, marilah kemari, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Allah kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'ah. Nah, ini tadi ya ajaran Musa yang pertama, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan supaya berbuat baik kepada ibu bapak kita masing-masing. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh khawatir dengan rizki yang nantinya menjadi susah karena banyak anak ya. Jadi kalau filosofi orang Jawa itu ada sisi benarnya ya, banyak anak banyak rizki. Nah itu ada sisi benarnya walaupun tetap ada upaya ya. Tapi jangan sampai ada kekhawatiran jangan-jangan anak-anak kita itu nanti mati kelaparan ya. Sampai ada kasus di mana itu di Jawa Barat atau di mana itu sampai ibu membunuh anaknya ya, nggak tega melihat anaknya kelaparan ya. Jadi ini berarti tawakalnya kurang ya. Masing-masing jiwa itu sudah ada jatah rezekinya. Jangankan manusia, binatang melata, semut yang kecil itu saja sudah ada jatah rezekinya. Binatang yang melata yang kecil bagaimanapun ukurannya sudah ada jatah rezekinya. Apalagi manusia yang makhluk paling mulia di dunia itu ya pasti sudah ada jaminan rezeki. Jadi tidak boleh membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, narzuquhum, memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang haram, yang zina ya, kaitannya al-fawahish ya. Perbuatan-perbuatan keji di sini adalah dengan perzinaan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh illa bil haq, kecuali karena alasan yang benar. Jadi tidak boleh membunuh sesama muslim baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, karena mereka terlindungi, harta kehormatannya, darahnya itu adalah haram untuk dibunuh, kecuali dengan benar. Alasan yang benar di sini adalah karena kisos misalnya ya, karena dia membunuh orang muslim yang lain maka negara memutuskan kisos. Nah itu baru ada alasannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dilanjut ayat 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Artinya kalau anak yatim yang masih belum balik, belum mampu memanage harta peninggalan orang tuanya, kemudian walinya diserai, maka harus amanah, tidak boleh korupsi ya dalam hal itu ya. Jadi tidak boleh memanfaatkan keluguan anak yatim yang masih kecil itu. Nah, hatta yablugha asyuddah, sampai dia dewasa baru kita kembalikan, tidak boleh ada pengurangan. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian mengatakan maksudnya fa'dilu, maka berbuat adilah. Walau kana dza qurba, walaupun kepada kerabat ya, harus bersikap objektif, tidak boleh berat sebelah ya, tidak boleh dalam hal ini tidak adil ya. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat ya.
Jadi jamaah sekalian, inilah keterkaitan antara 10 wasiat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim seperti ini. Jadi karena ada wihdatu risalah, keterkaitan risalah antara Nabi dan Rasul, ajarannya juga sama. Jadi ajaran-ajaran yang kaitannya banyak di sini dengan masalah etika, masalah adab ya. Jadi kalau soal akidah, kemudian soal akhlak, ini ada kesamaan yang hampir-hampir persis lah ya. Yang berbeda adalah kaitannya dengan masalah syariatnya saja ya, yaitu perundang-undangannya. Kalau soal hal-hal yang normatif itu sama. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana keadaan Musa ketika ia pergi untuk menemui janji dengan Tuhannya. Musa ketika berpuasa selama 40 malam bermaksud untuk lebih mendekat kepada Tuhannya. Ketika Allah berdialog dengannya, maka Musa merasakan cinta yang semakin bergelora kepada Tuhannya. Kami tidak mengetahui perasaan apa yang ada di hati Musa ketika ia meminta kepada Tuhannya agar dapat melihatnya. Seringkali cinta yang ada di dalam manusia mendorong dirinya untuk meminta sesuatu yang mustahil. Lalu bagaimana bayangan Anda terhadap cinta yang berhubungan dengan cinta kepada Allah Ta'ala? Ia adalah hakikat cinta, kedalaman perasaan Nabi Musa kepada Tuhannya dan kecintaannya kepada Sang Pencipta. Semua ini mendorongnya untuk meminta kepada Allah agar dapat melihatnya ya. Nanti disebutkan ya di kisah selanjutnya, diabadikan di Al-Quran ini tentang permintaan Nabi Musa yang sepertinya mustahil ya. Dan ini analisanya adalah bukan untuk apa-apa, tapi itu adalah karena cinta yang luar biasa kepada Allah Ta'ala sehingga meminta sesuatu yang mustahil. Ini firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini andur ilaik. Dan tatkala Nabi Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan ya, limiqatina, pada miqat ya, miqat pada waktu yang telah ditentukan memenuhi panggilan Allah Ta'ala, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah telah berfirman langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa taklima, di ayat yang lain Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung, sehingga julukan Nabi Musa itu adalah kalimullah, Rasul yang pernah diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Jadi luar biasa, kedudukan yang sangat terhormat. Maka saat itu Nabi Musa memohon sesuatu yang berlebihan ini ya. Qala rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah, tampakkanlah kepadaku, andur ilaik, aku supaya bisa melihat engkau. Nah, tampakkanlah zatmu supaya aku bisa melihatmu. Ini permintaan Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala ya, dalam hal ini menjawab, qala lan taroni, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Demikianlah dorongan cinta dari para pecinta sejati. Musa bertanya dan meminta kepada Tuhannya sesuatu yang menakjubkan tetapi Allah menjawabnya seperti ini ya, lan taroni. Ini ada huruf lan yang dalam nahwu itu, lan itu sesuatu yang berarti tidak ya, sekali-kali tidak pernah terjadi engkau akan melihatku di dunia ini. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ya, bahwasanya setiap manusia, seorang muslim siapapun di dunia ini tidak bisa melihat wujud Allah Ta'ala yang sebenarnya. Fisiknya tidak bisa kita lihat di dunia ini. Nanti baru bisa kita lihat pada saat kita masuk ke surga Allah Ta'ala ya. Itu baru bisa melihat wajah Allah Ta'ala, dan itu adalah kenikmatan yang paling puncak. Kenikmatan yang tertinggi adalah melihat Allah Ta'ala secara langsung tanpa hijab. Kenikmatan yang lainnya kecil ya. Jadi itu di akhirat nanti. Di dunia tidak bisa kita lihat secara langsung fisik Allah Ta'ala. Seandainya Allah hanya mengatakan demikian, maka ini pun sebagai bentuk keadilan darinya.
Tetapi keadaan di sini adalah keadaan cinta ilahi dari Musa. Dorongan cinta yang dibalas dengan dorongan cinta pula. Demikianlah Nabi Musa mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Allah memberitahunya bahwa ia tidak akan mampu melihatnya karena tak satu pun dari makhluk yang tidak dapat menancap cahaya dari Allah. Allah memerintahkannya agar melihat gunung, dan jika gunung itu masih menetap di tempatnya, maka ia akan dapat melihat Tuhannya. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Namun lihatlah ke gunung itu, wahai Musa, jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jangankan Allah memperlihatkan, ya, Al-Quran yang itu adalah kalamullah, firman Allah, apabila diturunkan ke gunung itu hancur, ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung yang kokoh seperti itu, sekokoh itu, diturunkan Al-Quran saja, la ra'aitahu khashi'an, pasti engkau bisa melihatnya menjadi hancur, menjadi tunduk patuh dan hancur lebur min khasyatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah kedahsyatan Al-Quran yang firman Allah, sehingga setiap turun wahyu Nabi menggigil, ya. Ini hikmah Al-Quran kenapa tidak diturunkan sekaligus, karena kedahsyatannya kalam-kalam Allah itu. 5 ayat saja di surat Al-Alaq diturunkan pertama saja Nabi menggigil, minta diselimuti oleh Khadijah, ya. Itu baru 5 ayat, apalagi yang lebih dari itu, ya, jadi nggak kuat. Nah, itulah maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa sadar kembali, ia berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman, ya. Tiada seorang pun yang dapat menangkap cahaya Allah. Nabi Musa mengetahui hakikat ini dan menyaksikan sendiri. As'aq, ya, adalah al-maut, kematian, atau al-ighma. Jadi ighma atau pingsan, ya, tidak sadar atau pingsan. Kami tidak mengetahui bagaimana keadaan yang dialami Nabi Musa ketika ia kehilangan kehidupannya atau kesadarannya. Tidak ada sebuah keterangan yang lebih detail tentang itu, ya. Jadi sa'iqa tadi, ya, as'aq adalah sa'iqa, beliau adalah tersungkur jatuh, ya, tidak mampu untuk menahan dirinya, pingsan karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir klasik cukup serius meneliti dan memperbincangkan tentang ayat-ayat ini. Misalnya mereka bertanya-tanya, bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah agar dapat melihatnya, padahal ia tahu bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin atau mustahil, ya. Mereka berselisih pendapat dalam hal itu dan saling adu argumentasi. Kaum Mu'tazilah memiliki pendapat yang lain dan Ahlu Sunnah pun memiliki pendapat yang lain lagi. Pokok pembicaraan semuanya berkisar pada bagaimana seorang nabi tidak mengetahui, padahal ia adalah makhluk Allah yang paling dekat dengannya, bahwa melihat Allah adalah hal yang sangat mustahil. Kami kira bahwa sikap Nabi Musa tersebut menggambarkan puncak cinta dan kedalaman dari hatinya, yang ini merupakan gambaran yang tertinggi dari sejarah yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita sekarang berada di hadapan puncak cinta kepada Allah, dan seorang pencinta tidak menginginkan selain melihat wajah kekasihnya. Menurut logika akal bahwa melihat Allah adalah hal yang mustahil, tetapi kapan cinta pernah peduli dengan logika itu? Nabi Musa terdorong untuk mendapatkan pengalaman baru, yaitu suatu pengalaman yang kayaknya ia sengaja melakukannya untuk mewakili kita semua. Nabi Musa nekat dan mendorong kita untuk meminta
ia lebih dahulu merasakan keadaan tidak sadarkan diri, dan ia telah membuktikan kepada kita dengan tubuhnya yang mulia dan rohnya yang suci bahwa tak seorang pun dapat menangkap cahaya Allah. Nabi Musa dalam keadaan tak sadarkan diri, lalu ketika bangun ia memuja Allah dan bertaubat serta meminta ampunan kepadanya. Yang dikatakan di tadi ya, subhanaka tubtu ilaika tadi ya. Maha suci engkau dan aku bertaubat kepada engkau. Mengapa Nabi Musa bertaubat? Orang-orang sufi berkata, ia bertaubat dari dorongan cinta yang besar, di mana ia meminta sesuatu yang mustahil, padahal ia menyadari itu adalah mustahil. Ini adalah tafsiran yang memuaskan yang didukung oleh konteks ayat-ayat tersebut. Perhatikanlah ayat-ayat tanda kebesaran Allah Ta'ala dan bagaimana dia mengingatkan Musa terhadap apa-apa yang diterimanya dari berbagai macam nikmat. Allah berkata kepada Nabi Musa di surat Al-A'raf selanjutnya 144-145 yang artinya adalah, hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh, yaitu Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Ini ada sebuah analisa dari para ahli tafsir ya tentang posisi Nabi Musa yang seolah-olah tadi adalah dilebihkan posisinya ya. Nah, itu adalah di sini perlu dijelaskan ya. Dilakukan perbandingan antara Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, dikatakan bahwa pemilihan ini dikhususkan hanya kepadanya di zamannya saja dan tidak berlaku di zaman sebelumnya, karena pada saat sebelumnya ada Nabi Ibrahim yang lebih mulia juga daripada Nabi Musa, kemudian juga tidak berlaku sesudahnya karena ada Nabi Muhammad. Kami ingin menghindari perdebatan ini bukan karena kami percaya bahwa semua nabi sama. Memang Allah memberitahu kita bahwa dia mengutamakan sebagian nabi atau sebagian yang lain dan mengangkat derajat sebagian mereka atau sebagian yang lain. Tetapi pengutamaan ini adalah hal yang tidak boleh kita sentuh. Hendaknya kita beriman kepada seluruh nabi dan kita harus menunjukkan penghormatan kita kepada mereka semuanya ya. Di Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin minhum ya. Kita tidak membeda-bedakan antara sebagian di antara mereka. Kita semuanya mengimani semua nabi dan rasul ya dengan risalah masing-masing itu. Ya. Baiklah ya. Adalah bukan hal yang sopan jika kita mencoba membanding-bandingkan di antara para nabi. Yang utama adalah hendaklah kita meyakini dan mengimani mereka semua. Akhirnya selesailah perjumpaan Nabi Musa dengan Tuhannya. Kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan jengkel. Di alam wujud tidak ada seorang manusia yang memiliki kelembutan dan kerelaan hati yang begitu besar seperti Nabi Musa, tetapi ia diberitahu oleh Tuhannya bahwa kaumnya telah menyimpang dari jalannya. Oleh karena itu ia kembali dalam keadaan marah dan jengkel kepada Musa. Ini kisah pada saat Nabi Musa pulang ya dari Bukit Tursina dan ternyata mendapatkan kesyirikan dilakukan oleh kaumnya ya. Kisah ini sudah pernah kita sampaikan ya pada saat dulu, tapi ada sisi-sisi yang perlu kita tambahkan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita sehingga bisa selalu beramal soleh dan mengkaji kitab-kitab Al-Quran serta ayat-ayat yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.